Kaum perempuan menjadi kelompok masyarakat yang tersiksa selama 3 bulan terakhir gara-gara urusan minyak goreng. Seperti di Lebak, Banten, ibu-ibu ini antre minyak goreng curah meski hujan turun sepanjang hari. Mereka rela antre demi mendapat harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Apa ke saudara lagi atau gimana sih? Ya, buat pribadi aja. Oh, pribadi aja. Di rumah emang dagang atau gimana sih, Teh? Jualan. Jualan apa, Teh? Gorengan? Oh, gitu. Bawa ke ini apa? Oh, gitu. Jadi jualan juga. Jadi buat jualan ya? Dan ada pula pengusaha makanan di Makassar, Sulawesi Selatan yang sedang bingung menjalankan usaha karena stok minyak goreng curah susah didapat. Sang pemilik usaha bernama Yusuf ini memperlihatkan jerigen minyak gorengnya banyak yang kosong. Belum juga diantar minyaknya. Oh iya. Nah, kalau minyak itu tidak datang, bagaimana usaha ini Sultan? Ya mungkin inilah hari terakhir kami kerja karena di mana dalam hari tidak ada lagi minyak. Dan beginilah keadaan daripada karyawan kami mungkin ya menjadi pengangguran. Pemerintah memang sudah bekerja, bahkan bongkar pasang kebijakan dari bulan Januari hingga bulan Maret. Pada bulan Januari, Kementerian Perdagangan merilis Permendak nomor 3 tahun 2022 yang intinya memberi subsidi minyak goreng kemasan sederhana dengan harga per liter dipatok Rp14.000. Tapi faktanya, minyak goreng kemasan hingga minyak curah mulai sulit dicari. Lalu pada 1 Februari, Permendak nomor 3 tahun 2022 dicabut, lalu diganti kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Lagi-lagi, faktanya minyak goreng kemasan hingga curah mulai mahal dan langka. Pada bulan Maret 2022, Kementerian Perdagangan mencabut kebijakan DPO dan DMO, lalu menaikkan pungutan ekspor dan bea keluar untuk industri minyak sawit. Cita-citanya, selisih kenaikan pajak dialihkan ke BPDPKS untuk subsidi minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Subsidi minyak goreng curah ini akan berjalan 6 bulan. Aturan ini dikombinasi dengan mewajibkan 81 perusahaan minyak goreng sawit mendaftar ke Kementerian Perindustrian untuk memproduksi minyak curah hingga menyalurkannya sampai ke tingkat pengecer. Kini kita sedang menunggu kapan aturan subsidi minyak goreng curah ini terrealisasi. Dan apakah minyak goreng curah ini betul-betul akan sampai ke tangan Ibu Novianti di Lebak dan Pak Yusuf di Makassar. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas persoalan minyak goreng, terutama minyak goreng curah, sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif dan juga mantan Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragi. Selamat pagi Pak Febri, selamat pagi Pak Alamsyah. Selamat pagi semua. Baik, kita lebih dulu ke Pak Febri terkait dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian. Ada total 81 perusahaan yang terdata dan hingga saat ini sudah ada berapa perusahaan Pak Febri yang mendaftar dan juga sudah mendapatkan nomor registrasi? Pak Febri, bisa mendengar suara kami? Baik, Pak Febri. Baik, kami ada kendala audio terlebih dahulu, kemudian kita akan mungkin ada ke Pak Alamsyah terlebih dahulu ya. Valen, kita sambil menunggu Pak Febri memperbaiki audionya. Pak Alamsyah, terkait dengan kebijakan pemerintah dari penjualan minyak goreng curah berbasis perdagangan menuju berbasis industri, bagaimana menurut Anda kebijakan hal ini Pak Alamsyah? Iya, itu salah satu pilihan aja ya dari kebijakan itu sejak awal. Kalau kita menghadapi atau mau menerapkan diferensiasi harga, kebijakannya itu kan cuma dua ya. Satu, mengatur harga, kemudian dengan macam-macam cara ya, baik dia direstriksi ataupun ditetapkan harga HET seperti kemarin. Tapi ya ujung-ujungnya adalah kemampuan pemerintah untuk mengatur kekuatan pemerintah ya. Yang kedua adalah targeted subsidi. Ini sih tampaknya minyak goreng curah yang akan disubsidi gitu ya. Salah satu topik kita pagi ini pasti akan terjadi perbedaan harga, dan menurut saya pilihan pemerintah ada dua. Kalau targeted subsidi itu memang cost lebih tinggi ya ketimbang yang kemarin kebijakan mengatur harga. Nah ini
ini dia harus memilih apakah dia mau menggunakan institusi pemerintah atau institusi swasta. Institusi swasta biasanya dia bisa lihat produsen langsung atau trader. Nah, dalam hal ini karena pemerintah tidak pernah memberikan satu mandat ya, misalnya ke Bulog untuk mendistribusikan, maka dipilih adalah industri. Industri disuruh mendaftar. Kira-kira persoalan nanti akan ada pada industri, karena kalau harga yang timpang ini biasanya rawan dengan penyelewengan ya. Nah, apakah pemerintah memiliki aparat penegak hukum yang kira-kira punya stamina sampai 6 bulan untuk mempertahankan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ini yang kita akan lihat bersama, dan kita kan tahu ya Indonesia itu dari dulu kalau sebuah program baru mulai kelihatan lancar, tapi di tengah jalan ada saja itu yang kemudian mengambil minyak murah ini untuk kemudian dijual dengan harga komersil macam-macam itu. Tapi mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang kedua, kita harus perhatikan bagaimana skema pembayarannya tepat waktu agar industri-industri itu tidak merasa dirugikan dengan delay dalam pembayaran. Pak Alamsyah, tapi sebelumnya menurut Anda dengan pemberlakuan skema dan kebijakan ini apakah kemudian melindungi pengusaha, masyarakat? Dari tanggapan Anda? Kalau menurut saya biasa saja. Ini kan karena ada diferensiasi harga dan kemudian pemerintah mengambil kebijakan ya sudah kami subsidi. Jadi kebijakan ini ya bukan soal lindung-melindungi. Kebijakan ini memang harus diambil, tapi apakah berhasil atau tidak, selalu tantangannya adalah bagaimana mengatasi penyimpangan-penyimpangan dari yang kecil-kecil sampai yang kemungkinan yang besar. Baik, Pak Alamsyah, kalau menurut Anda sebaiknya kebijakan yang lebih make sense, yang lebih masuk akal, apakah menyerahkannya kepada pihak industri untuk kemudian mendistribusikan ke masyarakat sampai dengan tingkat terbawah, atau menyerahkannya kepada perusahaan negara seperti Bulog tadi yang seperti Anda bilang? Mana yang lebih masuk akal sebetulnya? Ya, kalau menurut saya ya Bulog, buat apa kita bikin namanya Badan Usaha Logistik dengan jaringannya sampai di 1.570 titik gudang dan lain sebagainya ya. Ini kan kealpaan kita karena menganggap selama ini minyak goreng sudah tidak terlalu bermasalah dikeluarkan. Kemarin juga di Badan Pangan saya lihat minyak goreng itu tidak dimasukkan sebagai 9 atau beberapa komoditi yang di bawah pengendalian Badan Pangan. Nah, kedua, kalau kita mau menggunakan BUMN, yang agak tidak enaknya adalah memang harus keluar lagi APBN. Pokoknya ini intinya pemerintah nggak mau keluar uang awalnya kan ya. Mau ngambil kebijakan seperti itu, diatur harga itu. Setelah diatur tidak bisa, udah kapok. Kemudian mulai mengeluarkan subsidi, tapi diminta industrinya yang harus bertanggung jawab untuk itu gitu ya. Skema-skema yang ada juga yang kita bahas kan ini adalah skema tentang minyak goreng curah ya, bukan untuk yang ke rumah tangga. Ini agak keluar uang, tapi tidak lebih besar kalau menggunakan BUMN, karena harus ada tambahan biaya operasi. Ya, kita memang sedang ada kesulitan ya, tekanan fiskal ya, kita pahami aja lah pilihan pemerintah seperti itu. Baik, Pak Alamsyah. Nah, coba kita ke Pak Febri. Tadi Pak Febri kata Pak Alamsyah pemerintah nggak mau keluar duit. Menurut Pak Febri bagaimana? Ya, yang jelas kan kita memang sudah menetapkan bahwa untuk sudah subsidi curah ini ada subsidi, dan itu memang sudah ada anggarannya dari BPDPKN, dan itu kita akan upayakan agar pasokan bahan baku untuk pabrik minyak goreng itu aman, proses produksi minyak goreng itu aman, dan proses distribusi itu juga aman, sehingga minyak goreng curah itu sampai di tangan tangan masyarakat, pembeli akhir, itu tepat waktu, tepat harga, tepat volume, tepat kualitas, begitu. Nah, ini yang sudah kita upayakan, dan memang ini ada perubahan cukup signifikan dari kebijakan pemerintah yang sebelumnya pada Januari Februari. Pola pengelolaan minyak goreng ini berbasis pada perdagangan, ya. Nah, sekarang kita ubah dengan berbasis pada industri.
Baik. Maksudnya berbasis pada industri bahwa semua kebutuhan minyak goreng dalam negeri haruslah memperhatikan bagaimana pengelolaan industri di hulunya, karena kebijakan yang sebelumnya ini banyak memicu masalah di industri hulu minyak goreng, di mana ada beberapa industri itu karena kebijakan tersebut kemudian berhenti produksi karena bahan bakunya juga banyak yang langka juga begitu. Seperti misalnya industri oleokimia yang tidak ada bahan baku, kemudian oleokimia ini yang produknya seperti kosmetik, deterjen, sabun dan lain sebagainya. Nah, Kemenperin bawah pimpinan Pak Agus Gumiwang Kartasasmita sudah membangun sistem penyediaan minyak goreng curah ini melalui Permenperin 8 tahun 2022, dan kita berharap bahwa tidak ada lagi masalah pasokan bahan baku CPO untuk pabrik minyak goreng dan pabrik refinery sawit lainnya, ya, sehingga mereka bisa berproduksi. Kemudian industri minyak goreng juga begitu. Kita juga perlu amankan industri minyak goreng, karena industri minyak goreng ini produksinya itu tidak hanya minyak goreng tapi juga ada yang lain. Ya, nah kita amankan produksi minyak goreng terutama untuk yang curah ini. Ya, kita targetnya produksinya 2 kali lipat. Dan bahkan ada beberapa daerah itu kita suplai 3 kali lipat dari kebutuhan minyak goreng curah nasional. Perkiraan kita dari tahun 2021 kebutuhan minyak goreng curah kita sekitar 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Nah, kita akan targetkan produksi. Ya, Pak Febri menjawab tadi yang disampaikan oleh Pak Alamsyah. Kenapa tidak diserahkan ke Bulog misalnya, perusahaan negara? Kenapa harus industri yang mengatur skema pendistribusian dari produksi sampai dengan distribusi? Bagaimana Anda menjawab hal ini? Kita memang sudah kerjasama dengan BUMN dan Bulog juga untuk pendistribusian. Tapi kan begini, minyak goreng curah ini kan harus diproduksi, dan produksi minyak goreng curah ini kan tidak bisa hanya di Bulog. Bulog kan tidak memiliki hanya memiliki beberapa industri minyak goreng begitu. Ya. Jadi kita ingin kebutuhan minyak goreng curah nasional itu harus juga wajib diproduksi oleh semua produsen minyak goreng begitu. Tidak hanya BUMN gitu. Dan 81 industri minyak goreng itu sudah, ya sampai saat ini ada 71 ya yang sudah mendaftar, dan kami akan kejar sisanya, dan kita berharap ya target 2 kali lipat dari produksi dari untuk memenuhi kebutuhan nasional itu bisa tercapai. Baik. Kita akan lanjut lagi Reno dan juga pemirsa dialog soal pembahasan bagaimana kelanjutan dari minyak goreng curah ini bersama Pak Febri dan juga Pak Alamsyah, tapi jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Pak Febri dari pihak Kementerian Perindustrian dan juga Bapak Alamsyah, mantan Komisioner Ombudsman. Saya kembali ke Pak Febri terkait dengan jumlah perusahaan industri. Tadi Anda mengatakan dari 81 sudah mendaftar 71. Tetapi data dari Gimni, Pak Febri, ini menyatakan hanya ada 72 perusahaan. Ada selisih 9 perusahaan ini tentu terkait dengan dana subsidi. Kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan ketersediaan minyak mentah itu sendiri atau minyak curah itu sendiri. Bagaimana? Yang betul yang mana? 81 atau 72 sebetulnya? Gini, kami berdasarkan data yang ada pada sistem informasi industri nasional. Ada 81 industri yang daftar sama kami. Dan itu memiliki izin usaha industri dan terdaftar ya di SINA. Nah, di sini saya tidak tahu ya, tapi kan sudah semua produsen minyak goreng itu terdaftar sebagai anggota gini. Ada sebagian yang non anggota. Nah, ini yang perlu saya tidak tahu ya, nanti mungkin barangkali kita coba koordinasi dengan tim. Nah, terkait dengan distribusi, kami memiliki sistem, kami menggunakan sistem teknologi digital untuk memantau distribusi agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat mutu.
Eh, kami memiliki sistem informasi namanya SIMIRA, sistem informasi minyak goreng curah. Sejak minyak goreng keluar dari pabrik minyak goreng itu sudah tercatat, sudah terverifikasi secara digital sampai pada distributor D1, D2, dan bahkan sampai tingkat pengecer. Kami juga akan meregistrasi semua distributor tersebut, termasuk juga Bulog tadi. Ya, kami akan registrasi sehingga aliran minyak goreng curah sejak dari pabrik sampai ke tangan end user itu bisa terdeteksi. Jadi kita menghindari ya titik rawan penyelewengannya, misalkan minyak gorengnya mau dibawa ke industri retailing, dikemas, kemudian dijual dengan harga kemasan. Atau kemudian minyak gorengnya diekspor, atau kemudian minyak gorengnya diolah kembali bersama industri yang lain dan jadi ini produk yang lain. Nah, kita menghindari itu dan kita memiliki sistem menggunakan sistem digital namanya SIMIRA. Baik, Dan jadi kami pemantauannya sudah disiapkan sistemnya begitu ya Pak Febri ya? Ya, database pasar tradisional sebanyak 18.368 pasar tradisional dan Baik, setiap pasar tradisional itu akan ada pengecer yang sudah teregistrasi secara digital. Jadi memang sudah disiapkan sistem pemantauannya. Nah tadi kalau kita bicara soal data di Indonesia, Reno mungkin sudah sering sekali ya terjadi ada miss data dan ini masih butuh waktu untuk perbaikannya. Tapi saya mau ke Pak Alamsyah, kalau terkait data di hulu, ini apakah ada masalah kemudian Pak bahkan sampai bisakah kita memastikan stoknya sebenarnya terjamin sejak dari hulu? Kalau dari hulu saya ragu ya. Saya karena nunggu pemerintah untuk mengeluarkan neraca minyak sawit kita nggak pernah dikeluarkan yang angka pastinya ya, saya coba hitung sendiri dari Gapki. Di Gapki agak sedikit perbedaan. Pakai data tahun 2018 sampai tahun 2021 ini sudah mulai semakin menipis. Kenapa? Karena sejak 2019 kita punya kebijakan biodiesel itu memang produksi CPO naik tapi sudah mulai stuck dia. Artinya kalau udah mulai stuck berarti memang kapasitas produksi udah maksimum sehingga kebutuhan konsumsi yang terus meningkat ini memang membuat semakin tipis stok. Kalau ekspor mau dibatasi kan tidak gampang juga, orang sudah punya kontrak-kontrak. Nah memang ini harus kita waspadai dengan stok yang menipis ini di produsen minyak goreng nanti ada problem-problem kemungkinan kelangkaan atau delay dari pasokan CPO. Kemudian dari industrinya sendiri sampai dari distribusi 1, distribusi 2, sampai kemudian ke retail, itu akan ada kemungkinan spekulasi gitu ya. Itu risiko dari targeted subsidi, pasti ada. Problemnya bagaimana kita memperkecil dan membuat lebih lancar adalah memastikan bahwa memang stok minyak gorengnya harus dikuasai oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah yang harus membeli, mengontraknya semua habis gitu ya, dan kemudian mensubsidi, sampai kemudian mendistribusikan ke masyarakat. Jadi menurut saya itu yang perlu dikembangkan justru harusnya adalah pemerintah itu membeli stok gitu ya, memastikan walaupun belum dia pegang dan kemudian stok itu yang diperintahkan kepada industri minyak goreng untuk diubah jadi minyak goreng dan kemudian baru didistribusikan. Itu membutuhkan manajemen logistik yang baik, nggak bisa numpang dengan logistik dari industri yang ada. Kenapa? Karena bisnis kan punya perhitungan dan kebutuhan ketepatan pada waktu sendiri. Tapi sudahlah, ini mungkin yang diambil oleh pemerintah. Orang awalnya mau mengatur harga, setelah kelabakan harga ternyata nggak patuh, bisa diatur, baru minta lari ke subsidi. Nanti sekarang subsidi ini ada pada industri. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, saya yakin kalau sudah kapok nanti baru ke Bulog. Tapi mudah-mudahan nggak terjadilah, kasihan masyarakat kita. Mudah-mudahan teman-teman di industri bersedia agak kooperatif dan bisa lancar gitu ya. Terima kasih. Berarti maksud Anda untuk produksi CPO sendiri itu sudah mencapai titik klimaks ya, sudah stagnan. Kemudian ini di sisi lain permintaannya juga semakin bertambah. Ini yang menyebabkan ketersediaan minyak curah ini semakin menipis. Iya, kita harus jujur ya melihat itu karena ekspor konstan kok 34 juta gitu ya, dan kemudian produksi CPO kita itu tadinya naik tajam, tapi kemudian sudah mulai melandai. Itu kan artinya kan produksi memang ada batasnya ya. Lahan kita segitu-segitunya kok produktivitas sawit kita juga belum nambah dengan cepat karena permajaan kita lama.
Oke. Baik. Tadi kita sudah cerita bagaimana fakta di lapangan, bagaimana fakta di bank data kita. Kalau menurut Pak Alamsyah dari yang sudah ditetapkan kebijakan ini, apa sebenarnya pengawasan yang paling penting dilakukan, Pak, supaya penyimpangan ini bisa diminimalisir? Ya, kalau menurut saya itu semakin menuju hilir itu pengawasan harus semakin diperketat atau diperbesar ya volumenya, dan ini memang kos sendiri bagi teman-teman kepolisian dan penegak hukum nanti. Kalau di industri itu bisa dilakukan pemantauan ke beberapa puluh industri saja, itu tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah ke 18.000 pasar, distribusi sampai retail itu rawan penyimpangan gitu ya. Dalam situasi agak tenang, biasanya orang mulai menyimpang sedikit. Nanti ada sidak-sidak, dapat beberapa temuan, patuh lagi gitu. Dan itu memang buang energinya di situ kalau skema targeted subsidi. Jadi prinsipnya semakin ke hilir, pengawasan harus semakin ketat karena makin sensitif. Baik, semakin ke hilir pengawasannya harus semakin diperketat. Saya kembali ke Pak Febri, bagaimana merespon hal ini? Pak Febri, apalagi ada potensi, kita tidak bisa memastikan, tapi potensi ada yang menyalahi aturan. Misal, jumlah minyak yang diproduksi tidak sesuai yang diwajibkan. Kemudian atau ada juga ketidaksesuaian jumlah produksi antara yang diproduksi dan yang dilaporkan. Nah, ini bagaimana sanksi untuk mengawasi betul-betul mengontrol hal ini? Ya, sebenarnya terkait itu kami memang sudah menempatkan verifikator di industri minyak goreng untuk memverifikasi itu, dan kemudian pada distribusinya juga kami juga menggunakan teknologi digital untuk memastikan bahwa distribusi dari produsen industri minyak goreng curah dari produsen ke distributor D1 itu sudah terdigitalize sehingga tepat volume, tepat waktu, tepat kualitas begitu ya, dan itu sudah kita pastikan dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan yang sampaikan Pak Alamsyah tadi, Pak Alamsyah ini senior saya dulu, bahwa sebenarnya memang produksi CPO kita memang agak menurun, tapi kami sudah coba mengamankan juga bahwa bahan CPO, bahan baku minyak goreng itu wajib di input di dalam INSI-NAS ketika industri mendaftar sebagai produsen minyak goreng curah. Jadi ini kita sudah berusaha untuk mengamankan bahan baku minyak goreng ini supaya nanti bahan baku ini supaya industrinya tetap berproduksi. Terkait dengan pemantauan, memang saya juga sepakat dengan Pak Alamsyah, memang harus diperketat mengingat volume dan luasnya distribusi minyak goreng curah ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami memiliki data dari BPS mengenai pasar tradisional, ada 18.368 pasar tradisional. Nah, bagaimana jaringan distributor yang ada dan kemudian dari BUMN, Bulog itu bisa supply semua pasar-pasar tradisional ini sehingga tidak ada lagi kelangkaan minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional. Ya. Pak Febri, Menperin juga sempat mengatakan kalau waktu yang dibutuhkan bagi BPD PKS untuk mencairkan dana subsidi ini sesingkat mungkin. Sesingkat mungkin ini berapa lama, Pak? Iya, di kami di Permenperin 8 itu diatur bahwa sejak mengajukan klaim itu ada sekitar 17 hari. Jadi industri mengajukan klaim setelah melakukan distribusi dari ke distributor D1 mengajukan klaim. Kemudian klaim itu diverifikasi. Setelah diverifikasi sudah oke, kemudian diterima oleh BPD PKS dan kemudian baru dicairkan uangnya, dan itu 17 hari. Nah, kami memang ini juga masalah dalam program sebelumnya bahwa seringkali juga pembayaran klaim ini terlambat. Kami tidak tahu apa yang jadi masalah, sehingga industri juga bertanya kepada kami. Ini nanti program MGS curah, minyak goreng curah ini apakah hal yang sama? Nah, kami sampaikan, kami usahakan agar pembayaran klaim ini sesingkat mungkin, ya, tapi dengan memperhatikan tata kelola. Kami juga tidak ingin ada celah korupsi
ya dari program subsidi curah ini, ya, bahwa pembayaran klaim itu haruslah accountable, harus transparan, ya. Jadi tidak ada celah untuk korupsi. Oke, baik. Terima kasih juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dan mantan Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat.